A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa 'amalan ya rabbal alamin. Amma ba'du. Bapak Ibu para alumni Ramadan, jemaah Majelis Taklim Qanitin, Rahmat sadayana. Alhamdulillah. Kelihatan wajahnya wajah bahagia bisa bersilaturahmi lagi di majlis ilmu. Wajah-wajah yang insya Allah diterima Ramadannya. Wajah-wajah yang mudah-mudahan jadi wajah takwa semua insya Allah. Tinggal orang bertakwa masih senyum lagi rada lewat sendiri. Mudah-mudahan sahur kita diterima Allah di bulan Ramadan, doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala, dan semoga saudara-saudara kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala diterima amal solehnya di dunia dan dilapangkan alam kuburnya, diangkat derajatnya. Semoga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan kesabaran. Pada akhirnya saya dan kita juga akan masuk. Dan kita doakan mudah-mudahan yang sedang diuji panjang umur, sehat selalu, khususnya sesepuh. Hati semua hadirin yang hadir. Kalau saya menyampaikan materi, saya belajar juga keistiqomahan dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari semua godaan dan bisikan iblis. Saya sudah dititipkan buku ini oleh Umi Tati dan sudah cukup lama di rumah saya karena butuh perenungan untuk memahaminya, di bolak-balik murojaah, dibaca tafsir dan seterusnya. Luar biasa sistematikanya, memudahkan untuk memahami, dan jadi pengingat bagi saya khususnya dan bagi kita bahwa majlis taklim seperti ini adalah gerbang pertama yang
pengurus dari Majelis Taklim Qanitin ingin mengucapkan Allah minna wa minkum dan ayatul izin, mohon maaf kalau ada kesalahan, khususnya saya yang banyak tentunya salah saya yang sudah dikenal di mana-mana. WA kami dibaca ada dibalas. Kalau sudah dibaca nggak dibalas, gimana? Bacaan adalah kami. Dan semoga kesalahan yang kita maafkan membuat dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala. Juga saya mohon maaf kalau banyak salah selama, karena dulu kajian kita kan dari Syawal ke Ramadan gitu ya. Syawal ke Ramadan, Ramadan libur, Syawal ke Ramadan. Kalau selama Syawal ke Ramadan tahun kemarin banyak salah, banyak kekurangan, mohon dimaafkan, mohon keriduannya untuk memaafkan. Semoga kebersihan, kejernihan hati kita dalam bermajlis ilmu menambah keberkahan ilmu dan memudahkan kita untuk mengamalkan apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, pengumuman kan depan libur. Rabu depan karena Rabu kelima, jadi insya Allah Rabu ini adalah muqaddimah. Rabu ini sebagai starter awalnya untuk menyalakan mesinnya dulu sampai hangat. Insya Allah kalau sudah panas ngebul. Sudah panas insya Allah kita gaskeun lagi di Rabu pertama bulan Mei ya, insya Allah. Untuk pertemuan pertama ini tema kita angkat dengan judul semangat dalam beramal soleh. Semangat dalam beramal soleh sebagai buah dari ilmu dan iman. Ilmu menumbuhkan iman, iman melahirkan amal soleh. Semangat beramal soleh. Bapak Ibu, saya menyampaikan ini di di beberapa tempat berkaitan dengan masalah syukur. Yang namanya syukur itu amal. Amal itu syukur. Jadi kalau kita memahami syukur itu mengucap hamdalah, itu syukur qaul namanya. Syukur ucapan. Karena ada syukur yang sifatnya perbuatan. Yang ini diperintahkan oleh Allah kepada keluarganya Nabi Daud alaihi salam dalam surat Saba ayat ke-13. Ya'maluna lahu ma yasha'u min mahariba wa tamathila wa jifanin kal jawabi wa qudurir rasiyat i'malu ala Dawuda syukra. Kita mulai dari surat Saba ayat ke-13. Saba ayat ke-13. I'malu ala Dawuda syukra wa qalilum min ibadiyas syakur ayat ke-13. I'malu beramal, i'malu beraktivitas, i'malu bekerja, i'malu produktif, i'malu kinerja, i'malu beramal. Memang kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, amal itu kesannya seperti sodakoh, jang amal ya mah begitu ya. Padahal dalam bahasa aslinya amal itu mengerjakan sesuatu, qaul itu mengucapkan sesuatu, qaul di lisan, amal di perbuatan, di badan. Amal itu mengerjakan sesuatu. I'malu ala Dawuda syukra. Beramallah, bekerjalah, beraktivitaslah, produktiflah wahai keluarga Daud syukra, sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau di
sederhanakan bentuk kalimatnya jadi begini. I'malu syukron ya ala Daud. I'malu syukron, kerjakanlah syukur wahai keluarga Daud. Syukur bukan hanya ucapkanlah syukur, tapi juga kerjakanlah syukur. Kalau ucapkan syukur, ini cenderung syukur yang sifatnya responsif. Jadi dapat nikmat, kemudian mengucap alhamdulillah. Kalau i'malu ala Dawuda syukra, ini sifatnya lebih proaktif, bukan sekedar menunggu nikmat untuk bersyukur, tapi betul-betul sadar bahwa semua yang saya lakukan ini adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa harus menunggu saya jadi kaya dulu, saya jadi ini dulu, saya jadi itu dulu. Enggak. Proaktif dan produktif adalah bentuk dari syukur. Di ayat ini konteksnya memang tentang kemajuan peradaban yang berhasil dibangun oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Kalau di ayatnya ini tentang keluarga Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihissalam bersama makhluk yang ada di sekitarnya, mereka membangun gedung yang tinggi, mega proyek infrastruktur yang begitu luar biasa. Watamathila, dan mereka membuat patung-patung, dan patungnya tentu bukan untuk disembah, karena Nabi Sulaiman mengajarkan tauhid kepada Allah. Tapi yang dimaksud adalah, ya, dalam beberapa tafsirnya, riwayatnya, Nabi Sulaiman sebagai panglima perang maka membuat semacam simulasi tempur, sehingga contoh misalnya begini, waktu sahabat berperang dengan Persia, sahabat Nabi berperang dengan Persia, kendaraan yang dipakai oleh orang Persia untuk berperang itu adalah gajah. Sementara para sahabat mereka biasa pakai kuda. Kuda berhadapan dengan gajah, itu mereka kabur, takut, lari, karena melihat badannya yang begitu besar. Sehingga saat itu para sahabat punya ide, supaya kuda terbiasa dengan gajah, maka dibuat patung gajah. Tujuannya bukan untuk disembah, tapi supaya kuda kalau bertemu dengan gajah itu sudah terbiasa dengan makhluk yang menakutkan dan besar seperti tadi. Watamathil, sekali lagi yang perlu digarisbawahi, ini bukan untuk disembah, bukan untuk diagungkan, bukan untuk dibesar-besarkan. Konteksnya ini tentang kekuatan militer yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Kalau zaman sekarang mungkin seperti manukin, ditaruh di jarak jauh kemudian ditembak dari sini, gitu. Watamasila, dibuat ini kepalanya, targetnya itu harus ditepat di dahinya, dibuat lingkaran di dahinya. Dibuat orang kemudian badannya tembak dari jarak jauh, efeknya kalau kena peluru ini akan bolong setembus apa? Itu namanya tamasil. Ditaruh misalnya 3 manekuin, kemudian pakai panah. Ini panahnya bisa nggak satu kali tembak bisa kena ketiga-tiganya? Watamathil. Watamathila wajifanin kal jawab, dan piring-piring yang besarnya seperti kolam logistik. SMBG modelnya, makan bergizi gratisnya. Piring besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. I'malu ala Dawud syukra, bekerjalah wahai keluarga Daud sebagai bentuk rasa syukur. Jadi produktivitas yang tinggi adalah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beramal itu bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna syukur secara bahasa artinya menunjukkan bekas dan jejak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau pernah disampaikan di sini ya, kalau domba dikasih makan, badannya ngegendutan, itu disebut domba yang bersyukur. Kalau domba dikasih makan, badannya ngegendutan, itu domba yang bersyukur. Kata orang Arab, syakarotid dabbah. Gitu.
secara bahasa. Jadi kalau unta dikasih air yang banyak, kemudian punuknya membesar, itu namanya disebut syakarotid dabbah, unta yang bersyukur, karena memperlihatkan perubahan dan bekas setelah dikasih airnya itu kelihatan. Dikasih nikmat Ramadan, kelihatan jejaknya atau enggak setelah Ramadan, itu tanda syukur kita terhadap nikmat Ramadan. Dikasih nikmat iman dan Islam, kelihatan enggak jejaknya sebagai seorang muslim. Dikasih nikmat duduk di majelis taklim, kelihatan enggak bedanya dengan yang tidak pernah hadir di majelis taklim. Kalau enggak kelihatan bedanya antara alumni Ramadan dengan alumni bukan Ramadan, alumni majelis taklim bukan alumni, itu nyari alumni mandatus beres begitu ya, dengan penuntut ilmu dengan yang bukan penuntut ilmu, orang yang diberikan hidayah dapat hidayah dengan yang tidak dapat hidayah, enggak kelihatan bedanya, berarti tidak mensyukuri nikmat yang sedang diberi oleh Allah atau yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berangkat dari ayat ini, semangat beramal soleh adalah bentuk syukur kepada Allah. I'malu ala Dawuda syukra, beramallah sebagai bentuk, beramallah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan amal karena syukur, bekerja karena syukur, produktif karena syukur, itu modal yang lebih stabil. Punten, kalau kita terjemahkan amal itu bekerja saja. Bapak Ibu, kalau bekerja karena butuh, saat kebutuhan terpenuhi, cenderung turun motivasinya. Makan karena butuh, kalau makan karena butuh, setelah kenyang berhenti. Ada makan karena hobi. Jadi kalau makan karena hobi, walaupun sudah kenyang, ayamnya ngagayam, tos tuang tak acan, ari eta nyemil ieu mah sanes tuang. Tos tuang tak acan, ari eta roti tacan sangu. Hobi. Dan puncaknya adalah kalau mengerjakan sesuatu karena syukur. Kalau bekerja, beramal, beribadah karena kewajiban, memang dikerjakan, tapi attitude-nya itu seperti merasa terbebani. Sholat itu amal soleh, majelis taklim itu amal soleh. Tapi kalau ini kewajiban, attitude-nya kira beres nanya, gitu. Kalau kebutuhan seperti azan maghrib di bulan Ramadan, kira maghrib teh itu butuh, itu karena butuh. Tapi kalau karena syukur, ini puncak dari amal, puncak motivasi dari amal adalah syukur. I'malu ala Dawuda syukra. Contoh punten, sudah terjamin surganya, sudah pasti diampuni dosanya. Kira-kira masih bakal tahajud sampai bengkak kakinya mah. Misal kalau urusannya duniawi, setiap akhir bulan pasti bakal dapat transferan. Setiap akhir bulan terjamin transferannya 100 juta rupiah. Entah dari mana, dari suami atau dari mana, dari orang tua, 100 juta pasti ada. Dan tanpa harus capek-capek, karena semua urusan sudah ada yang menghandle, pasti bakal ada transfernya. Kira-kira bakal tetap semangat untuk beberes di rumah, kerja dan seterusnya? Jamin lah. Dijamin. Betul. Kadang ya ini sifat umumnya manusia, bukan sifat khususnya manusia. Sifat umumnya manusia, kalau sudah pasti dan terjamin, cenderung akan turun motivasinya. Tapi kalau syukur, itu lain cerita. Sampai kata Siti Aisyah juga kan, istri Nabi, yang mengomentari
Kalau diterjemahkan ke bahasa Sunda mah, ya Rasulullah, ini kitu-kitu teuing tahajud teh. Kan dosanya sudah diampuni, kan surganya sudah dijamin. Yang surganya sudah dijamin, yang dosanya pasti bakal diampuni. Tapi tahajud, semangat beramal solehnya begitu luar biasa. Apa jawaban Nabi? Afala akuna abdan syakura. Bukankah lebih baik, bukankah atau apakah tidak lebih baik saya menjadi hamba yang bersyukur? Jadi bersyukur ketika semuanya sudah terjamin, bersyukur ketika semuanya sudah ada garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mindset ini yang ditanamkan, ya mudah-mudahan Allah memudahkan jalan kita untuk menjadi hamba yang bersyukur. Karena di ayat tadi wa qalilun, sedikit, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit yang bermindset syukur dalam amalnya, sedikit yang bermindset syukur dalam beraktivitasnya, dalam produktivitasnya, dalam bekerjanya, dalam kesehariannya. Wa qalilun min ibadiyasy syakur. Semoga Allah memasukkan kita dalam golongannya yang sedikit ini insyaallah. Kalau mindset itu juga dibawa ke masalah rizki, surga sudah dijamin bagi Rasulullah, betul? Ampunan dosa sudah dijamin bagi Nabi. Kalau rizki bagi kita sudah dijamin atau belum? Sudah belum? Rizki bagi kita sudah dijamin? Sudah dijamin. Walaupun Allah tidak menjamin rizkinya setiap tanggal 25, tidak menjamin setiap tanggal 1, tapi terjamin pasti bakal ada rizkinya dengan segala macam bentuknya. Terus kalau sudah terjamin, kenapa kita bekerja? Kenapa kita cari nafkah? Kenapa kita dagang? Kenapa kita bisnis? Bentuk syukur. Afala akuna abdan syakura. Baik. Ini berangkat dari surat Saba tadi ayat ke-13. Semangat beramal soleh adalah semangat bersyukur kepada Allah. Semangat karena kita sudah diberi nikmat Ramadan, dan semoga jejak bekas athar dari Ramadan bisa kita tunjukkan setelah Ramadan selesai di bulan Syawal sampai kita bertemu dengan Ramadan tahun berikutnya insyaallah. Kita mulai dari surat At-Taubah berikutnya ayat ke-105. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qul, dan sampaikanlah wahai Nabi, i'malu, beramalah kalian semua, bekerjalah kalian semua, produktiflah kalian semua, tingkatkan kinerja kalian semua, tingkatkan amal soleh dan semangat. Fasayarallahu amalakum, maka kelak Allah akan melihat amal kalian. Bapak Ibu, kita belajar bahasa Arab. Isim fa'ilnya itu ada 3. Ada Allah, ada Rasul, ada orang beriman. Betul? Fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun. Yang akan melihat amal kita itu ada 3. Allah, Rasul, dan orang beriman. Betul? Itu terjemahannya. Maka Allah, Rasul, serta orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Tapi redaksi di ayatnya itu tidak dikumpulkan subjeknya, tapi dipisahkan. Kalau terjemahannya kan subjeknya dikumpulkan. Maka Allah, Rasul, dan orang beriman akan melihat pekerjaanmu. Redaksi ayatnya, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul dan orang beriman. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Sekali lagi, kalau terjemahan ayatnya itu disatukan, dikumpulkan, disandingkan antara Allah, Rasulnya, dan orang beriman akan melihat pekerjaan kalian. Itu terjemahannya. Tapi redaksi Al-Qur'annya, Allah dipisahkan dari Rasul dan orang beriman, dan amalnya itu yang dilihat itu setelah Allah. Fasayarallahu amalakum, maka Allah akan melihat amal kalian,
wa rasuluhu wal mu'minun, demikian juga rasul dan orang beriman. Artinya rasul dan orang beriman itu manusia. Betul. Rasul dan orang beriman itu manusia. Itu nomor 2 setelah amalnya dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul i'malu fasayarallahu amal. Allah akan melihat amal kalian, dan demikian juga rasul dan orang beriman. Jadi ayat ini juga mengajarkan bahwa semangat amal soleh itu akan terjaga kalau semangat ingin dilihatnya pertama adalah oleh Allah Subhanahu wa taala, baru setelah itu oleh rasul dan oleh orang beriman. Tampil menawan di depan Allah, baru setelah itu di depan manusia, di depan rasul dan di depan orang yang beriman. Berdandan karena Allah, baru setelah itu karena manusia. Tampil menarik karena Allah, baru setelah itu karena manusia. Khusyuk karena Allah, setelah itu nanti juga dilihat oleh orang beriman dan oleh manusia. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah, dan kalian akan dikembalikan kepada alimil ghaib, dikembalikan kepada yang mengetahui perkara gaib, wasyahadah, dan yang kelihatan. Punten, dalam amal. Ini konteks ayatnya dalam amal. Yang pertama kali disebut oleh Allah yang kelihatan dulu atau yang gaibnya dulu? Gaib dulu. Wasaturadduna ila alimil ghaib, maka kalian akan dikembalikan kepada yang mengetahui yang gaib dalam amal kalian, dan yang mengetahui yang nyata dari amal kalian, yang kelihatan dari amal kalian. Yang kelihatan kita duduk bareng-bareng di masjid ini. Apa yang tidak kelihatan? Latar belakang kita berangkat dari rumah. Apa yang jadi hambatan kita saat berangkat dari rumah, itu jadi gaib bagi kita masing-masing. Gaib. Yang syahadahnya semuanya tertutup auratnya. Semua duduk dengan khusyuk dan tenang. Semuanya tunduk. Semuanya semangat. Semuanya mencatat, semuanya ikut menyimak, semuanya melihat. Itu syahadahnya. Yang gaibnya disebut lebih awal oleh Allah sebelum yang syahadahnya. Karena yang akan dinilai pertama oleh Allah adalah yang gaibnya dulu. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Kalau yang syahadah, muslim dengan yang munafik juga bisa sama. Yang munafik sama-sama syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang gaib hanya Allah yang tahu. Di lisan boleh syahadah, di hati hanya Allah yang tahu mana yang syahadahnya betul-betul syahadah, mana yang bersyahadatnya hanya sekedar di lisan tapi tidak melibatkan hati dan perasaan. Ini kalau bahasa kita, syahadah itu pencapaian, gaib itu perjalanan. Manusia hanya bisa melihat pencapaiannya, tapi manusia nggak akan bisa melihat apalagi mengapresiasi perjalanannya. Ini setelah saya baca buku ini luar biasa, banyak ilustrasi-ilustrasi yang menarik. 10 punten. Matematika 10 itu bisa 1 tambah 9, 2 tambah 8, 3 tambah 7, 4 tambah 6, 5 tambah 5, 6 tambah 4. Hasilnya bisa sama, tapi prosesnya belum tentu semua sama. Ada yang mulai dari 1 sehingga perjalanannya 9, ujungnya sama 10. Ada yang mulai dari 2, perjalanannya 8, ujungnya sama 10. 10 itu kita hadir di sini 10 semuanya. Tapi ada yang mungkin mulai dari minus seberapa? Ada yang mungkin minus 15 dia mulai. Perjalanannya berapa supaya sampai 10? Minus 10 ditambah minus 15 ditambah 25 sama dengan 10. Ada yang mungkin mulainya dari minus 15, kudu rame heula dan guntreng heula di rumahna. Kan tidak minus ya tapi. Sampai bisa dinetralkan jadi 0. Dari 0 dia mulai melakukan perjalanan sampai 10.
Punten, yang dinilai oleh manusia 10-nya atau 25-nya? Manusia hanya bisa menilai syahadahnya. Manusia hanya bisa menilai yang nyata di depannya. Oh, si fulan, fulana hadir di majelis taklim. Tapi yang dinilai oleh Allah nanti di akhirat pertama kali adalah yang gaibnya dulu, perjalanannya dulu sebelum pencapaiannya. Perjalanannya untuk sampai hadir di majelis taklim ini, pergulatan batinnya itu begitu luar biasa. Berangkat pula, tapi dah tunduh, tapi dah ilmu, tapi dah tunduh. Hadirnya sama semua 10, tapi pergulatan itu termasuk yang gaib, yang akan dikembalikan ke Allah dan akan diberitahu kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Allahu Akbar. Punten, ini pemanasan sebelum kita mulai, jadi starter dari awal lagi, seperti dari awal lagi. Punten, Bapak Ibu jamaah Allah muliakan, dalam bahasa Arab memberitahu itu bisa fayu'allimukum, ngasih ilmu, ngasih tahu. Fayukhbirukum, ngasih kabar. Fayunabbi'ukum, ngasih berita. Di ayat ini Allah menggunakan redaksi fayunabbi'ukum dari kata naba, bukan fayukhbirukum dari kata kabar atau khobar, atau fayu'allimukum dari kata ilmu. Yang terjemahannya kalau ke bahasa Indonesia pasti semua sama. Fayu'allimukum, ngasih ilmu, ngasih tahu. Fayukhbirukum, ngasih kabar. Fayunabbi'ukum, ngasih berita. Tapi karena Allah memilih fayunabbi'ukum, artinya yunabbi itu dari kata naba, maknanya berita besar. Allah akan memberitakan berita besar tentang perbuatan kalian semua, yang disembunyikan, yang gaibnya dengan yang syahadahnya. Dan semua akan melihat. Allah akan melihat perbuatan kita. Rasul pun kemudian akan melihat, dan orang beriman akan melihat. Jadi pada akhirnya kita akan flexing amal soleh. Kita akan pamer amal soleh kita. Gitu. Setelah Allah yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun dalam catatan kitab yang dibagikan untuk kita semua insyaallah. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu diberitakannya kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Baik. Kata Umar bin Abdul Aziz, seseorang yang beramal tanpa dasar ilmu akan lebih banyak menghasilkan kerusakan daripada kemaslahatan. Man amila bighairi ilmin kana ma yufsid akthar mimma yuslih. Orang yang nyetir mobil nggak punya skill, nggak punya wawasan, ya dongeng, naik mobil Lamborghini gitu ya. Tapi di tengah jalan kemudian ada motor, ada polisi, Pak, pinggirkan mobilnya. Kata yang nyetir, Bapak pernah nggak bawa mobil Lamborghini? Tong sombong kita tuh. Bukan sombong, saya tidak apa kumaha ngahurungkeun. Jadi dia beramal, dia bawa kendaraan tapi nggak punya ilmunya. Dan ilmu bisa membentuk cara pandang, ilmu bisa membentuk mindset, ilmu bisa membentuk point of view seseorang. Dan mindset yang akan menentukan cara seseorang dalam merespon sesuatu, cara seseorang dalam beramal. Ilmu melahirkan iman, iman melahirkan amal. Amal rusak karena salah mindsetnya, salah imannya, salah keyakinannya, salah niatnya. Dan iman salah, keyakinan salah karena inputnya juga salah, ilmunya juga salah. Ya, insyaallah ini kita sudah sama-sama paham. Amal tanpa ikhlas pasti akan sia-sia. Ada perspektif yang unik di buku ini, Bapak Ibu, tentang ikhlas menurut Ustaz Dodi almarhum. Kata beliau begini, ikhlas itu dari kata murni, khalas. Susu murni dalam bahasa Arab artinya labanan khalisan. Dan yang dimaksud dengan kemurnian adalah semua dilakukan sesuai dengan yang Allah mau, tanpa tercampur oleh hawa nafsu.
Semua dilakukan kalau Allah maunya A, tanpa ditambah, tanpa dikurangi, itulah ikhlas. Jadi ini dari Allahnya, ini dari Nabinya. Keikhlasan itu kalau hawa nafsu kita tidak menambah-nambahi dan akal pikiran kita juga tidak mengurang-ngurangi. Kalau bahasa Nabi, bid'ah. Tapi bukan bid'ah Walid nak Dewi boleh. Bukan bid'ah film eta gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan bid'ah dalam konteks ikhlas ini adalah tidak menambah-nambah yang sudah sempurna dan juga tidak mengurang-urang yang sudah sempurna. Jadi ada bid'ah ziyadah, ada bid'ah nuqsan. Punten. Kalau bid'ah ziyadah insyaallah kita sama-sama paham. Dari nabinya tidak ada tapi ditambah-tambah. Ada juga bid'ah nuqsan. Bid'ah nuqsan itu ini ajaran Islamnya. Ini ada di dalam Qur'annya, ini ada di dalam hadisnya, tapi kemudian dikurang-kurangi. Itu juga bid'ah. Contohnya apa bid'ah nuqsan? Bukan bid'ah ziyadah, bukan bid'ah menambah-nambahi, tapi bid'ah mengurang-kurangi. Di dalam Islam ada ajaran jihad. Kalau jihad kemudian dicabut, jangan diajarkan kepada orang Islam tentang jihad itu, maka itu termasuk bagian dari bid'ah juga. Karena mengambil sesuatu, menghilangkan sesuatu yang itu ada di dalam Islam. Apalagi kira-kira yang ini ada di dalam Qur'annya, ini ada di dalam Islamnya, tapi kemudian diambil dan dijauhkan dari umat Islamnya itu sendiri. Satu jihad. Yang kedua, punten, ini rada sensitif tapi perlu disampaikan karena ilmu. Khilafah. Khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah gitu. Persatuan umat Islam seluruh dunia yang diikat bukan hanya dengan karena kesukuan, kebangsaan dan wilayah geografis, tapi karena ikatan akidah. Betul? Itu bagian ajaran Islam atau bukan? Itu bagian dari ajaran Islam yang salah satu bentuk bid'ah zaman modern kalau itu diambil dari ajaran Islam. Menambah-nambah tidak boleh, mengurang-urangi juga tidak boleh. Dikurang-kurang jangan, ditambah-tambah juga jangan. Ditambah-tambah bid'ah, dikurang-kurang juga bid'ah gitu. Jadi dia sudah utuh, dia sudah sempurna, tidak perlu ditambah dan juga jangan dikurangi. Yang dimaksud dengan tajdid atau memperbaharui ajaran Islam itu bukan dengan ini ajaran Islam yang baru, bukan. Tajdid itu kalau bahasa gadget mah default factory, settingan pabrik. Terlalu banyak aplikasi yang memberatkan atau sistemnya sudah di jailbreak, sudah di routing, sudah digonta-ganti sehingga ditajdid, diperbaharui, itu artinya dikembalikan kepada setelan awal. Terlalu banyak yang nempel-nempel dan tambahannya itu dilepaskan, atau banyak bagian yang sudah dikurangi juga dikembalikan. Itu yang disebut dengan tajdid, pembaharuan. Pembaharuan bukan datang dengan sesuatu yang baru, tapi pembaharuan adalah mengembalikan kepada setting awalnya sebagaimana ini pertama kali dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Itu perspektif yang saya dapatkan di buku ini gitu, tentang makna keikhlasan, artinya kemurnian, tidak ditambah dan juga tidak dikurang. Tidak bid'ah bertambah atau juga tidak bid'ah berkurang. Amal tanpa ikhlas maka akan sia-sia. Baik. Nah, ini dia. Sebelum kita ke tingkatan amal soleh ini, Bapak Ibu, punten, apa yang kita pahami tentang makna siratal mustaqim? Ihdinas siratal mustaqim, bimbing kami ke jalan yang lurus. Punten, lurusnya itu lurus datar atau lurus menurun atau lurus menanjak? Lurus mah lurus, tapi lurusnya teh kieu, datar rata, atau ke bawah atau ke atas?
Cung yang ke bawah, cung yang mendatar, cung yang ke atas, cung anu teu ngaraco. Ke atas. Mana dalilnya ke atas? Mustaqim. Mustaqim itu dari kata qoma ditambah ista. Istaqoma, istaghfaro, istadraja, istisqa. Yang dalam bahasa Arab ista itu memproses sesuatu. Istaghfaro, memohon ampunan kepada Allah. Ampunan bahasa Arabnya maghfirah. Memohon ampunan bahasa Arabnya istighfar. Hujan bahasa Arabnya ghauth atau suqya. Minta dikasih hujan bahasa Arabnya istisqa. Bantuan bahasa Arabnya ma'unah, aun. Minta bantuan isti'anah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Derajat yang tinggi atau puncak di atas darajah, diangkat sampai ke puncak yang tinggi namanya istidraj. Diangkat ke atas, setelah itu dibanting dari atas. Istidraj. Apa lagi? Istikharah. Istikharah itu ini pilihan. Pilihan yang baik. Ada dua pilihan yang kita sedang mencari pilihan yang baik. Proses untuk dibimbing ke pilihan yang baik namanya istikharah. Apa lagi? Istisqa, istighosah, isti'anah, istisyarah, istikharah. Istiqomah. Istiqomah dari kata qoma yaqumu ditambah isti. Istaqoma yastaqimu. Qoma artinya berdiri tegak. Punten, berdiri tegak teh ke atas atau namanya berdirinya? Berdiri. Jadi jalan yang lurus tapi makin lama makin ke atas. Artinya semakin jauh kita di jalan ini akan semakin berat. Karena semakin jauh kita di jalan ini, kita akan semakin naik ke atas. Seperti kita naik ke puncak gunung, mungkin di awal mah bismillah, Allahu Akbar, bismillah. Tapi kalau sudah sampai setengah perjalanan, tapi kene lurus mah lurus, tapi nanjak. Siratal mustaqim itu makin dilewati, siratal mustaqim itu makin kita jalani, itu semakin melihat ke bawah semakin pala laur. Tapi kalau tidak dilanjutkan ngagorolong ke handap, dari sini kita paham kenapa orang yang berada di jalan istiqomah, mereka orang yang paling takut kalau Allah membalikan ke belakang. Kan menurut kita mah, nah hanya orang-orang soleh teh siga nusieun gitu, padahal mereka mah sudah dekat dengan Allahnya, sudah dekat dengan surganya, sudah rajin amal solehnya. Ternyata semakin mereka ada di posisi atas, semakin takut untuk jatuh ke bawah. Semakin mereka dekat dengan Allah, semakin mereka takut kalau mereka lepas gantungan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena jatuh dari lantai 1 masih mending dibanding jatuh dari lantai 10, 15, 20, 30. Makin mereka manjat ke atas, makin mereka melewati jalan yang lurus ini, melihat ke bawah itu makin ngeri. Jauhkan kami ya Allah dari kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kemaksiatan, karena sadar jatuhnya itu pasti akan mengerikan. Di surat Al-A'raf pernah kita bahas tentang perumpamaan yang paling buruk di Al-Quran. Ada perumpamaan sampai Allah, surat Al-A'raf ayat ke berapa? Nah ini dia. Dan kalau kami menghendaki, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa. Ayat 175 dan ayat 176 di surat Al-A'raf tentang orang yang sudah melewati jalan yang lurus sampai posisinya tinggi, tapi kemudian dia memilih untuk jatuh ke bawah, terjun bebas, mengikuti hawa nafsunya. Dan Allah membuat perumpamaan orang ini dengan perumpamaan yang sangat buruk.
satu-satunya perumpamaan dalam Al-Quran yang disamakan dengan seekor anjing. Famasaluhu kamasalil kalbi, maka perumpamaannya seperti seekor anjing. Jadi kalau ada orang yang disebut si Tayan si Gakir si Gogog dan si Gakir, famasaluhu kamasalil kalbi, siapakah si Gogog itu? Perumpamaan yang Allah buat dengan anjing. Orang yang sudah melewati jalan yang lurus, dia sudah ada di jalan yang jauh, dia sudah ada di atas, tapi kemudian dia memilih untuk terjun bebas, terjun ke bawah, mengikuti hawa nafsunya. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa, dan dia lebih memilih mengikuti hawa nafsunya. Karena memang untuk melewati siratal mustaqim yang harus dilawan pertama adalah hawa nafsu. Pang capek-capeknya untuk melawan hawa nafsu sendiri. Kalau melawan orang lain mah gampang lah. Tekanan dari luar itu tidak lebih berat daripada tekanan di dalam. Karena kalau tekanan dari luar kita bisa shutdown, kita bisa mute, kita bisa tutup telinga, kita bisa segala macam. Tapi kalau sudah masuk, perumpamaan yang bagus, selama perahu itu tidak bocor, selama air itu tidak masuk ke dalam perahu, perahu nggak akan tenggelam. Yang susah kalau air sudah masuk ke dalam perahu dan kita nggak membersihkan perahu dari air tadi, maka perahu akan ke bawah tenggelam. Tapi kalau bisa menjaga perahu supaya tidak bocor, tidak ada air yang masuk ke dalam perahu, sebesar apapun ombaknya dia akan terus mengambang di atas lautan. Masalahnya ada di dalam kita. Baik. Berangkat dari ihdinas siratal mustaqim, berangkat dari jalan yang lurus, tapi lurusnya bukan lurus datar, apalagi lurus ke bawah. Kalau lurus ke bawah bukan siratal mustaqim, itu masih sirat jahanam pasti. Jalan menuju jahanam itu makin lama makin ke bawah. Maka amal soleh kita pun semakin hari pasti akan semakin bertambah berat, akan semakin bertambah banyak, akan semakin bertambah tanggung jawab, akan semakin bertambah luas cakupannya, akan semakin bertambah bobotnya. Pak Ustadz, kan kita harus istiqomah. Nah, ini dia. Istiqomah tidak sama dengan jumud. Istiqomah tidak sama dengan jumud. Apa itu jumud? Jumud itu dari kecil sampai sekarang kiroati, itu jumud. Sanes istiqomah. Ustaz, abdi waktu menuju alit teh alhamdulillah tos tamat ikro genep. Ayeuna ge masih ikro genep we begitu. Itu jumud. Itu jumud. Ustaz, tika pungkur pertama kali saya punya penghasilan, saya infak sedekah nate 10.000 sampai kaena 10.000. Itu jumud. Jumud. Padahal penghasilan saya sekarang sudah 100 miliar Pak Ustaz. Jadi bedakan antara jumud dan istiqomah. Istiqomah tadi apa? Istiqomah itu proses sampai kita naik ke atas. Dari kata qoma yaqumu ditambah istaqomah. Istiqomah itu kalau dulu kita hafalnya juz 30, sekarang kita hafalnya juz 30 tambah seayat di juz 28. Itu istiqomah. Oke. Istiqomah itu kalau kemarin kita hafal 30-29, sekarang kita nambah juz 28 surat Al-Mujadilah ayat hiji. Itu istiqomah. Karena makin lama makin naik ke atas. Siratal mustaqim, jalan lurus, tapi makin lama makin naik ke atas. Kalau jumud itu flat gitu. Nah, makanya dalam amal soleh pun ada tingkatannya. Apa tingkatannya? 1. Amal soleh dalam perbaikan diri. Punten. Yang disebut dengan istiqomah, kalau amal soleh kita bukan hanya ngepenting mah diri kita yang benar. Terus keluarga kumaha anu penting mah diri kita saja yang benar. Itu kumaha istri, suami, anak anu penting mah kita saja yang benar. Itu bukan istiqomah, itu jumud.
Jumud itu ketika mempertahankan satu amal dan tidak ada peningkatan, tidak ada pertambahan dari kualitas amal. Jadi semangat dalam beramal soleh bukan hanya semangat dalam menjaga yang sudah dikerjakan, tapi juga semangat dalam meniti jalan sirotol mustaqim. Memperbaiki diri memang susah, tapi membentuk keluarga yang islami juga lebih susah karena melibatkan orang lain. Tapi itulah sirotol mustaqim yang semakin hari semakin naik, semakin hari semakin bertambah. Pak Ustad, abi tika pungkur dugikeun ka ayeuna tos 4 tahun tingkat hiji we teras. Istiqomah. Istiqomah. Naik kelas ya, kelas 1 ke kelas 2, sekarang ujian akhir sekolah begitunya, kelas 2 naik ke kelas 3, kelas 4 dan seterusnya. Itu namanya istiqomah. Bukan jadi MA, non MA teh, mahasiswa abadi begitu ya. Dan mudah-mudahan punten kita juga jadi bukan sekedar bagus memang, tapi tidak jadi mustami abadi. Jadi mustami penting karena saya juga tetap jadi mustami, tapi kapan saya akan menjadi orang yang menyampaikan ini kepada orang lain? Kapan saya akan menjadi orang yang nge-share apa yang saya dapatkan ke orang lain? Punten, tugas dakwah Nabi itu bukan hanya ada di pundak Nabi, tapi juga ada di pundak sahabat Nabi. Sahabat Nabi kemudian transfer ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Sehingga ini mah sekedar usul. Sebelum ada kajian misalnya ada semacam kultum heula 5 menit atau semacam terserah ya banyak, hanya sekedar supaya selain kita bisa mendengarkan, selain kita bisa mencatat, kita juga bisa naik kelas untuk menyampaikan apa yang sudah pernah kita dapatkan. Hei Pak Ustaz, namanya lagi sirotol mustaqim. Bukan sirotol naon. Bukan sirotol yang bukan mustaqim. Satu, perbaikan diri. Yang kedua, membentuk keluarga Islami. Yang ketiga, membimbing lingkungan terdekat di masyarakat. Yang keempat, ke tanah air. Yang kelima, perbaikan berita. Yang keenam, puncaknya kalau bahasa Al-Quran adalah menjadi khalifah. Mungkin bahasa khalifah rada sensitif gitunya. Jadi teladan dunia lah. Teladan dunia teh jadi guru bagi dunia. Guru teh naon bahasa ieu mah? Jadi digugu dan ditiru. Punten. Sekarang yang jadi guru bagi dunia, yang digugu dan ditiru, negara mana? Apakah negara yang mayoritasnya muslim? Yang digugu, yang kalau misalnya saya pengennya tarifnya sekian, ikuti saya. Saya pengennya GPN dihapus, ganti dengan yang saya pengennya beli senjata dari negara saya. Yang bisa ngomong seperti itu dan digugu, umat Islam atau bukan? Yang jadi role model, yang ditiru, yang jadi tauladan, umat Islam atau bukan? Itu target amal soleh kita, yang sebetulnya itulah target pertama saat Allah menurunkan manusia ke dunia. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi itu target terakhir. Tapi sebelum ke 6 memang hiji, 2, 3, 4, 5, genep dan seterusnya sampai ke 6. Ya, ini bahasa diperhalus, bahasa yang di apa namanya? Bahasa yang lebih soft begitu ya. Menjadi teladan bagi dunia, menjadi guru bagi dunia. Bagaimana umat Islam digugu dan ditiru. Bahasa agama nama paham gitu ya. Bahasa agama nama inni ja'ilun fil ardi khalifah. Karena kalau sudah jadi khalifah digugu dan ditiru. Baik. Ini semangat amal soleh kita yang punten. Kalau Allah ngasih pahala itu sesuai dengan amal atau sesuai dengan niat?
Goib atau syahadah lah? Goib dulu. Syahadahnya kecil, tapi niatnya besar. Pahalanya besar atau kecil? Amalnya memperbaiki diri, tapi niatnya supaya kita jadi teladan bagi umat di dunia. Kira-kira pahalanya pahala personal atau pahala global? Amalnya hanya memungut sampah kecil di masjid, ya remeh sekedik di masjid teh, tapi niatnya supaya jadi contoh untuk dunia bahwa umat Islam itu cinta kebersihan. Pahalanya besar atau kecil? Pahalanya besar. Jadi kita hadir di majelis taklim, niatnya memperbaiki diri, niatnya memperbaiki keluarga, niatnya mudah-mudahan bisa di-share ke lingkungan sekitar, ke medsos, ke netizen, ke masyarakat dan seterusnya. Tapi dengan amalnya seperti tadi, tapi niatnya semoga jadi teladan bagi dunia. Karena inilah tujuan pertama kali Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Semangat amal soleh kita adalah semangat menjadi tauladan bagi dunia, semangat menjadi guru bagi umat manusia. Manusia pertama Muslim atau bukan? Manusia pertama siapa? Nabi Adam. Manusia pertama Nabi Adam. Jadi kalau sesepuh dan senior, alumni dan angkatan pertama di muka bumi ini adalah seorang nabi, kemudian bumi malah dikuasai oleh kelompoknya syaitan, begitu ya, syaitan jin dan syaitan manusia. Artinya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kalau justru yang jadi teladan, justru yang jadi guru, yang jadi influencer di muka bumi adalah yang bukan barisan Nabi Adam, yang bukan barisannya para rasul, tapi barisannya musuh Nabi Adam. Siapa musuh Nabi Adam? Iblis, syaitan dan keturunannya. Tempatnya satu, bumi, tapi kemudian tempat ini akan diperebutkan antara Nabi Adam dan keturunannya sebagai tauladan dengan iblis dan keturunannya sebagai pasukan. Ini akan terus bertarung. Jadi semangat kita semangat tinggi, walaupun mungkin amal kita amal-amal yang sehari-hari. Bapak Ibu punten, mana yang lebih jauh? Mata memandang atau kaki melangkah? Mana yang lebih jauh? Mata memandang atau kaki melangkah? Mata kita bisa memandang 2 kilo, 3 kilo, 5 kilo, tapi kaki melangkah paling setengah meter, betul? Badai kamana, badai kaditu, tebih keneh teu naon, salengkah. Maka Allah akan memberikan niat sesuai dengan kemana mata kita memandang, bukan sejauh apa kita melangkah. Karena yang membunuh 100 orang itu masuk surga, matanya memandang sudah jauh, walaupun kakinya melangkah baru setengah perjalanan. Betul? Baru 50% perjalanannya, tapi matanya sudah nyampe ke tujuan. Saya pengen ke sana, saya pengen ke kusentuh tombol laju kereta taubatku. Wah lama ya, nasib juga kita. Kusentuh tombol laju keretaku menuju ke pemukiman. Orang ini masya Allah. Apal laguna. Perjalanannya masih jauh, tujuannya masih jauh, tapi 50% plus 1 sudah dia lewati, akhirnya dia masuk surga. Jadi kalau tadi kita lihat, Allah tidak akan menilai pencapaian, Allah akan menilai perjalanan. Bahkan kalau di kisah hadis ini, Allah akan melihat kemana matanya memandang, walaupun mungkin perjalanannya belum sampai ke tujuan, bahkan pencapaiannya juga belum ada. Perjalanannya masih 50%, tapi pandangannya sudah sampai ke tujuan. Jadi kehadiran kita di majelis taklim seperti ini, mungkin amal yang kita lakukan masih perbaikan diri, perbaikan keluarga, tapi mudah-mudahan mata kita tidak pernah lepas dari saya diturunkan ke dunia oleh Allah untuk menjadi tauladan bagi dunia, untuk menjadi guru bagi dunia, untuk menjadi khalifah di muka bumi. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Baik. Ini orang bahas hiji-hiji.
tingkatan amal soleh ini dari yang pertama, memperbaiki diri. Apa yang harus kita perbaiki dari diri kita? Sampai akhirnya mudah-mudahan kita punya iyalah. Perbaikan diri. Yang pertama, menjaga kebugaran fisik, kesehatan fisik, karena ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Olahraga termasuk amal soleh. Makanan yang sehat termasuk amal soleh. Menghindari gula yang banyak juga termasuk amal. Betul? Betul. Termasuk amal soleh. Menjaga kebugaran fisik termasuk amal soleh. Berobat kalau sedang sakit juga termasuk amal soleh. Menjaga kebugaran fisik itu termasuk amal soleh. Pak Ustadz, nah hanya nggak ada contohnya Rasulullah teh olahraga setiap hari setengah jam. Ayo dalilnya Rasulullah setiap hari olahraga setengah jam. Karena orang zaman dulu mereka tidak banyak tools yang membuat orang seperti kita itu gampang. Kita makan ke Alfamaret 50 meter. Mau cari makan datang sendiri. Jadi mungkin kalau sekarang kehidupan orang-orang yang ada di pedesaan, kehidupan orang-orang yang ada di pedalaman, begitunya, mereka tidak perlu olahraga rutin ke gym, ngangkat barbel, dan setiap harinya juga sudah nge-gym dan sudah olahraga. Sehingga kita nggak akan menemukan Rasulullah kalau pagi itu ngangkat barbel setiap hari, nggak perlu, karena sehari-harinya sudah termasuk bagian dari gerak fisik dan olahraga. Menjaga kebugaran, menjaga kesehatan, apalagi setelah Ramadan. Mudah-mudahan yang sudah berhasil berat badannya nambah mah gara-gara kupat Pak Rahmat. Gara-gara kupat dan nondei. Menjaga kebugaran termasuk bagian dari amal soleh kita. Utamanya punten bagi seorang istri, menjaga kebugaran, menjaga penampilan di depan suami, itu termasuk ciri istri yang solehah. Pernah kita bahasnya. Sifat istri yang solehah teh sabaraha? 3. Nomor 1, fisiknya. Memang bahasa Rasulullah bukan fisiknya. Bahasa Rasulullah itu kalau suami memandangnya menyenangkan. Memandang dengan mata, artinya secara fisik tampilan istrinya itu membuat suaminya bahagia. Jadi lamun suaminya senang istrinya pakai dasar, mah pakai dasar gitu. Kalau suaminya senang istrinya pakai kerudung berem, baju koneng, rok abu-abu, itu termasuk amal soleh. Kalau suaminya senang istrinya pakai kerudung nu dempes gitu atau nu nyungcung siga gitu atau nu dibelitkeun, itu amal soleh bagi seorang istri di depan suami. Menjaga kebugaran fisik. Termasuk punten kita bapak-bapak. Kata Nabi puntennya, kita mah sudah dewasa semua insyaallah. Kata Nabi bahkan dalam kemaluan kalian pun ada sedekahnya. Pernah mendengar hadis ini? Sahabat yang demo ke Rasulullah karena orang kaya mereka ngeborong pahala. Ya Rasulullah, orang kaya mereka saum, kita saum. Orang kaya mereka sholat, kita sholat. Oh, yang orang kaya mereka bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Kata Nabi, kalau kalian ingin sedekah, tasbihlah, tahmidlah, takbirlah, tahlillah. Bahkan dalam kemaluan kalian pun ada sedekah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, awayati ahaduna syahwatahu wa huwa lahu fihi ajrun. Kami menyalurkan syahwat, kami dapat pahala sedekah. Kata Nabi, kalau disalurkan di jalan yang haram, dapat dosa. Tapi kalau disalurkan di jalan yang halal, dapat pahala sedekah. Dan itu berkaitan dengan kebugaran. Itu berkaitan dengan kebugaran. Hiji tah. Jadi mempraktekkan walidna dewi boleh. Yang kedua, menjaga akhlak. Ini juga bagian dari amal soleh kita. Karena selesai Ramadan, kalau ini akhlaknya punten, karena definisi akhlak sendiri itu ulama ada yang memperluasnya.
Yang memperluas makna akhlak itu ada akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah, akhlak kepada sesama manusia, bahkan akhlak kepada diri sendiri. Itu makna akhlak yang luas. Dengan makna akhlak yang luas, maka tauhid itu akhlak kita kepada Allah. Mengesahkan Allah adalah bentuk akhlak kita kepada Allah. Orang yang tidak berakhlak kepada Allah adalah orang yang menduakan Allah. Tapi ini tentang akhlak yang kaitannya hablun minanas. Ya, kalau akhlak yang kaitannya dengan hablum minallah nanti di akidah. Menjaga akhlak, Bapak Ibu punten, semoga pahala Ramadan kita tidak bangkrut karena akhlak yang buruk, yang kata Nabi muflis. Ya. Orang muflis adalah orang yang saum, sholat, zakat. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Sholatnya ada, saumnya ada, zakatnya juga ada. Ini kita lakukan kemarin di bulan Ramadan. Tapi kata Nabi mereka muflis, mereka bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena akhlaknya buruk, karena banyak yang terzolimi. Dua dengan lisannya, dua dengan tangannya, satu dengan hartanya. Dengan lisan mengejek seseorang, mencela seseorang. Dengan lisan menodai kehormatan orang yang tidak berdosa. Syatama hadza, qadzafa hadza. Ini wanita suci, ini wanita terhormat, kemudian dituduh wanita yang nakal. Itu juga lisan. Yang ketiga, tangan, memukul, menumpahkan darah. Doroba safaka. Yang terakhir, masalah harta, mengambil harta milik orang lain. Kalau masih bekerja, kerjanya itu 8 jam, tapi dia jam 1 siang sudah keliling-keliling di tempat lain, 2 jam sisanya tidak dipakai bekerja. Akhir bulan kemudian dia dapat uang utuh, padahal setiap hari 2 jam dia nggak bekerja sesuai kesepakatan. Itu namanya mengambil harta milik orang lain. Kontrak, MOU, speknya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pas diberi barangnya, ternyata speknya turun tanpa ada penurunan harga. Itu juga mengambil harta milik orang lain. Tanah, ini tanah milik orang lain, tapi kemudian digeser 1 jengkal, digeser setengah meter, digeser 1 meter, mengambil harta milik orang lain. Wifi, Wifi-nya sudah pakai password, kemudian dicari, ketemu passwordnya, numpang Wifi tanpa bilang, tanpa izin. Itu juga termasuk mengambil harta milik orang lain. Apalagi ngecas. Sudah izin atau belum? Kalau sudah izin bebas begitu ya. Kalau belum izin, kan eta teh aya walaupun tidak sampai kilowatt, ada beberapa watt yang kemudian terpakai. Tapi kalau kita belum izin menggunakan harta orang lain untuk kepentingan pribadi kita. Apalagi misalnya parkir di lahan orang lain, itu mengambil harta milik orang lain, betul? Kecuali kalau sudah diizinkan, lain cerita, begitu ya, lain cerita. Dan seterusnya. Menjaga akhlak ini bagian yang kedua dari amal soleh kita. Walaupun amalnya itu personal, pribadi, tapi niatnya supaya saya tampil sebagai khalifah, supaya tampil sebagai guru bagi dunia, teladan bagi dunia. Amalnya kecil, tapi niatnya besar, maka pahalanya juga jadi besar. Memperluas wawasan, hadir di majelis taklim, baca berita kekinian, paling update dengan berita-berita kekinian, termasuk sunnah Nabi, bahkan termasuk sunnah Al-Quran. Apa contohnya di zaman Nabi yang update? Ada surat namanya surat Ar-Rum, surat Romawi, surat Ar-Rum. Romawi dan Persia itu perang, bukan cuma perang dagang, bahkan perang militer.
Rasulullah tinggalnya di mana? Di Mekah. Rasulullah tinggal di Mekah. Romawi dan Persia perang, dan Romawi kalah, Persia yang menang. Kira-kira apa hubungannya Romawi dan Persia dengan orang Mekah? Beda bangsanya, beda akidahnya, beda wilayahnya, dan bukan proksinya, bukan di bawah pengaruh Romawi dan Persia Mekah itu. Tapi Allah menurunkan surat Ar-Rum. Bapak Ibu punten. Kenapa Allah menurunkan surat Ar-Rum? Padahal Rasulullah sedang di Mekah, padahal Rasulullah sedang sibuk dalam dakwah, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di posisi yang sedang ditindas oleh orang-orang Mekah, tapi Allah turunkan surat Ar-Rum. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Maknanya, walaupun Rasulullah kakinya menapak di Mekah, tapi wawasannya tetap diajak untuk luas sedunia. Surat Ar-Rum itu surat yang mengajarkan kepada Nabi urusan Mekah, urusan lokal, jangan membuat mata tertutup dari permasalahan global lah begitu. Alif Lam Mim, Romawi dikalahkan. Jauh-jauh itu mikiran Romawi, Mekah masih banyak urusan. Ini ayat Al-Quran. Romawi dikalahkan, fi adnal ardi, tempatnya di sini kalahnya, dan setelah mereka kalah, mereka akan menang lagi melawan bangsa Persia. Jadi bukan hanya sekedar kondisi sekarang Romawi itu kalah, bahkan di ayat ini Allah juga mengajarkan tentang istilah kita sekarang forecasting begitunya. Prediksi iklim global setelah 10 tahun ke depan akan seperti apa. Ini di ayat ke-3. Di negeri yang terdekat dan mereka sesudah dikalahkan itu akan menang. Surat Ar-Rum mengajarkan tentang memperluas wawasan ya, berkaitan dengan kondisi yang paling update di sekitar kita. Itu juga bagian dari amal soleh. Kalau sekarang apa konteksnya hari ini? Aplikasinya. Kita kajian tetap kajian, kita sholat tetap sholat, tapi kita mengikuti perkembangan perang tarif antara Amerika dan Cina. Itu amal soleh bukan? Amal soleh. Mengaplikasikan surat Ar-Rum, mengimplementasikan surat Ar-Rum. Amerika naikkan tarif 245, Cina tidak akan beli dari boykot. Nah, macam kituan. Itu amal soleh. Mengamalkan surat Ar-Rum. Akan jauh-jauh dari negara orang yang banyak masalah. Alif Lam Mim ghulibatir Rum fi adnal ardi. Bukankah Rasulullah juga banyak masalah di Mekah? Sangat banyak. Tapi masalah di Mekah tidak membuat mata Rasulullah tertutup dari masalah yang ada di luar Mekah. Yang berikutnya, penghasilan dengan target mudah-mudahan bukan sekedar memiliki. Kalau Bapak Ibu bukan sekedar memiliki lagi, tapi mudah-mudahan penghasilan yang membuat kita sampai ke tingkat zakat. Apalagi sekarang emas harganya sudah 2 juta. 1 gramnya sudah mulai naik ke 2 juta. Orang sudah mulai ekonomi sudah seberapa ayeuna dolar teh? Sudah sampai 18.000 atau belum? Masih 17 sekian begitu ya. Dan semoga yang punya tabungan tidak tergerogoti oleh inflasi nilai tabungannya. Memang yang paling stabil mah emas. Ustaz itu naon pangaosan ngebahas emas. Ini termasuk amal soleh. Ini termasuk amal soleh kita. Memiliki penghasilan yang punten Bapak Ibu, rukun Islam akan sempurna 5-5-nya kalau kita punya penghasilan yang cukup untuk sampai ke syarat sebagai seorang muzaki dan syarat sempurna untuk mengerjakan ibadah haji. Targetnya ke sini, haji dan zakat. Meluruskan akidah supaya tidak banyak penyimpangan. Apalagi punten dengan media sosial yang semakin masif, khususnya untuk kita dan untuk anak-anak kita. Dengan film, dengan tayangan, dengan tontonan, dengan apa sekarang mah anomali tung sahur gitu.
meningkatkan ibadah, melawan hawa nafsu, menjaga waktu, menjaga keteraturan, memberikan kebermanfaatan. Ini perbaikan kepada diri kita sebagai bentuk amal soleh. Yang berikutnya keluarga, kita persingkat saja karena waktu kita. Setelah pribadi, lanjut kita ke keluarga. Yang belum punya pasangan, mudah-mudahan bisa memilih pasangan yang terbaik. Yang sudah punya pasangan, semoga disatu frekuensikan pasangannya dalam kebaikan, dalam amal soleh, supaya jadi zauj. Kita pernah bahas apa arti zauj dan bedanya dengan imro'ah. Sudah pernah. Istrinya Fir'aun, walaupun solehah, tapi disebut dalam Al-Quran dengan sebutan imro'ah, imro'ata Fir'aun. Istrinya Nabi Nuh disebutnya imro'ah. Istrinya Nabi Lut disebutnya imro'ah. Istrinya Abu Lahab disebutnya imro'ah. Kenapa? Di antara tafsir para ulama, karena imro'ah itu artinya dia pasangan, tapi pasangannya mungkin tidak serasi, atau dia serasi, tapi serasinya tidak dalam kebaikan. Kalau yang serasi dalam kebaikan sampai akhirat, Allah menyebutnya zauj. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Memiliki pasangan yang serasi, pasangan yang baik, setara, sefrekuensi dalam kebaikan. Yang kedua, ya, ini memang pondasi dasar yang saya yakin kalau interaksi dengan manusia itu hanya di batas hak dan kewajiban juga kurang enak. Ini hak saya, mana kewajiban saya? Ini kewajiban kamu, ini hak kamu. Kalau interaksi seperti itu lebih cocok antara hubungan industrial, mungkin kalau yang seperti itu lebih cocok. Kewajibannya mana? Tak iya hakna. Hubungan industrial. Tapi hubungan suami istri saya kira tidak sama dengan hubungan industrial. Kewajibannya sesuai dengan hakna. Dalam beberapa hal kewajiban dan hak itu digunakan, khususnya kalau sedang ada clash, friksi dan gesekan. Kewajiban suami memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya atau kebutuhan istrinya. Sekali deh, suami ngasih nafkah ke istri sesuai kemampuan suami atau sesuai kebutuhan istri. Misal, suami mampu ngasih istrinya setiap bulan 10 miliar, tapi istri butuhnya cuma 10 juta. Kira-kira ngasihnya 10 miliar atau 10 juta? Ya jawabannya kudu istiqomahnya, kudu istiqomah. Sesuai kemampuan atau sesuai kebutuhan? Kemampuan. Kemampuan atau kebutuhan? Kemampuan. Ternyata memang enak kalau kemampuannya di atas kebutuhan, pang enak-enak nah gitu. Ibu hari ibu teh butuh bumi musika kumaha, nah paling kayak 3 kamar lah. Ada bapak mati sama sian kondominium, tenan naon. Tapi kalau kemampuannya di bawah kaitannya jadi ujian kehidupan gitu ya. Ala kulli hal, hak dan kewajiban. Kemudian yang sudah punya anak, mudah-mudahan amal soleh kita mendidik anak kita dengan pendidikan yang baik, dengan prinsip Islam, menjaga adab dalam setiap aktivitas. Ke masyarakat, amar ma'ruf dan nahi mungkar, menggiring opini untuk membela umat Islam. Yang punya medsos, yang punya akun Twitter, bukan Twitter lagi sekarang, X gitu ya, yang punya Facebook, minimal mah nge-like. Kalau ada postingan yang baik, ngalope. Kalau ada postingan tentang Palestina, di retweet, di reposting, di like minimal, supaya opininya itu terbentuk bahwa ternyata di media sosial pun umat Islam itu masih kompak mendukung Palestina.
Karena opini itu dibentuk bukan, ya, memang ada yang organik, ada juga yang digerakkan. Salah satu bentuk amal soleh adalah menggiring opini. Kalau amar ma'ruf nahi munkar, insya Allah kita sudah sama-sama paham. Tapi di dunia medsos yang serba packaging yang main, jadi orang akan menilai sesuai dengan apa yang nampak di permukaan. Maka kalau permukaannya ramai ternyata dukungan itu ke Palestina, sedikit banyak juga orang akan tertekan kalau kontra dengan Palestina. Ini ya kondisi kekinian, menggiring opini untuk membela Islam. Yang berikutnya, memerdekakan tanah air. Memang bukan dari penjajahan secara militer, tapi yang paling utama kalau berangkat dari berangkat dari hadis ini adalah dari lilitan hutang dan tekanan orang, memerdekakan dari punten. Kalau zaman dulu budak dimerdekakan, betul. Kalau zaman sekarang salah satu amal soleh kita memerdekakan budak. Saya bisa mengatakan ini mirip, walaupun mungkin pahala di sisi Allah hanya Allah yang tahu. Kalau zaman dulu ada budak dimerdekakan, kalau zaman sekarang ada orang yang terlilit hutang kemudian dilunaskan. Membantu melunaskan orang yang terlilit hutang, insya Allah mirip pahalanya seperti membantu seorang budak yang ingin merdeka. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Lilitan hutang dan tekanan orang. Sehingga ini tolong dikoreksi bagi yang memahami gitu ya. Yang saya pahami, yang saya baca, kondisi yang sekarang sedang ramai di Amerika dengan membuat tarif segala macam itu tujuannya karena untuk mengurangi beban hutang yang sebentar lagi mau jatuh tempo gitu. Memang istilah-istilahnya saya juga kurang paham gitunya. Tapi membuat banyak tarif untuk menurunkan ini supaya nanti suku bunganya turun. Intinya mah Amerika berusaha supaya lepas dari lilitan hutang, karena lilitan hutang membuat mereka jadi sulit untuk kalau bahasa Rasulullah mah qahrir rijal. Kalau bahasa kita yang sehari-hari, orang kalau sudah terlilit dengan pinjol, itu pasti akan diintimidasi habis-habisan, di tracing nomornya, dibongkar semua kontaknya, dikirim utang kemana-mana, kemudian di hacking handphonenya. Kalau ada foto-foto disebarkan kemana-mana. Bahasa Nabi, ghalabatid daini wa qahrir rijal. Itu skala individu. Kalau skalanya nasional, global, ya, negara yang terlilit hutang sulit untuk bisa lepas dari tekanan orang lain. Betul? Masuk dalam jebakan hutang. Maka kalau zaman dulu memerdekakan tanah air itu dengan mengangkat bambu, runcing, sekarang memerdekakan tanah air mudah-mudahan ya. Saya juga tidak tahu. Yang bisa saya lakukan adalah saya harus jadi orang yang jauh dari kebingungan dan kesedihan. Saya tidak boleh jadi pribadi yang galau dengan ham dan hazan. Saya tidak boleh jadi pribadi yang lemah dan malas. Saya tidak boleh jadi pribadi yang takut dan bakhil, karena itu semua adalah muqaddimah sebelum terlilit hutang dan ditekan orang. Jadi amalnya mungkin personal, tapi niatnya ya Allah, mudah-mudahan amal kecil ini bisa memerdekakan negara saya dari lilitan hutang. Apa amalnya? A'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Dan kalau tanah air sudah merdeka, mudah-mudahan Indonesia emas, judul nanti begitu ya. Indonesia cemas, Indonesia emas. Mudah-mudahan kalau itu sudah sifatnya personal yang kita lakukan, ham, hazan, ajiz, kasal. Saya tidak boleh jadi pribadi yang seperti ini, yang bingung, sedih, lemah, malas, takut, kikir. Semoga ini bagian dari amal soleh yang ujungnya adalah teladan bagi dunia, teladan bagi orang lain, teladan bagi bangsa yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
Ada pertanyaan? Ini kurikulum majelis taklim kita, gitu. Kurikulum majelis taklim kita dari mulai personal, keluarga, masyarakat. Jadi punten jangan kaget kalau kemudian di materi-materi majelis taklim kita ngebahas nurada jauh. Tapi itu tidak jauh dari ajaran agama Islam, insya Allah. Karena itu termasuk bagian dari amal soleh. Ngebahas Amerika, ngebahas Cina, ngebahas perang dagang dan seterusnya. Pun ayat cantolana di Al-Quran mah, insya Allah masih amal soleh juga, begitu ya. Enggak. Kalau ada tanya jawab, diskusi Pak, Bu Lisma. Enggak, Ibu Lisma heula, silakan. Dengan teknologi hari ini atau dengan kondisi masjid yang ada terasnya, itu bisa menjadi salah satu alternatif. Salah satu alternatif. Memang kalau kita pegang hadisnya, wanita haid yang sedang nifas, yang sedang junub, ini wala junuban illa abiri sabil, dibolehkan kalau hanya lewat saja. Kalau hanya lewat itu dibolehkan. Tapi kalau stay sebentar, abiri sabil, surat An-Nisa ayat ke-43. Wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. An-Nisa 43. Dan jangan pula kamu hampiri masjid sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu begitu saja, ngalangkung hungkul, abiri sabil. Walaupun ini mah punten, kalau pembahasan fikih itu tarik ulur akan selalu ada. Pak Ustadz, ini makan junub. Kalau haid kan Rasulullah juga pernah memperbolehkan Aisyah sedang haid tawaf di Masjidil Haram, tawaf di Ka'bah, karena kondisinya darurat, rombongan sudah mau pergi, kemudian Aisyahnya masih belum tawaf, maka kata Rasulullah tawaf saja, kemudian dipakai membalut dan seterusnya. Sebagian ulama membedakan antara junub dan haid. Kenapa dibedakan? Kalau junub bisa mandi, kalau haid walaupun mandi belum suci. Kalau junub karena perbuatan sendiri, kalau haid karena memang datang dengan sendirinya, bukan karena perbuatan manusianya. Sehingga sebagian ulama ada yang memisahkan. Kalau haid dalam keadaan darurat, dalam keadaan terpaksa, misal majelis taklim itu diisi oleh ustadzahnya sedang haid, itu jadwalnya atau kumaha. Dalam keadaan seperti ini, maka pakai cerita Siti Aisyah yang pernah tawaf di masjid, tawaf di Ka'bah dalam keadaan haid. Tapi dalam keadaan yang masih bisa punya alternatif lain, silahkan datang ke masjid, pakai teras masjid, atau kalau tidak memungkinkan datang dengan sekarang TikTok Zoom atau Facebook. Memang tidak sama seperti yang duduk di tempat, tapi setidaknya niat untuk hadir yang terhalang dengan situasi, mudah-mudahan itu jadi uzur syar'inya, uzur syar'i. Jadi saya lebih cenderung ke kalau sedang haid silahkan cari tempat di luar masjid, tapi saya tidak menutup opini atau pendapat ulama yang lain, haid tidak sama dengan junub, begitu ya. Kalau junub bisa mandi, karena ayatnya juga tentang junub, silahkan bisa mandi. Tapi kalau haid, walaupun mandi juga masih belum suci. Wallahu a'lam bishawab.
Bapak mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Menjaga kalimat-kalimat takbir waktu kita bacakan di hari raya untuk dalam bulan berikutnya. Menjaga ini bagaimana? Pengertian orang alim, orang berilmu. Sami-sami. Baik. Masya Allah. Bapak Ibu, kalimah thayyibah bukan hanya untuk diucapkan, tapi juga sebagai pembentuk cara pandang. Allahu Akbar memang terjemahan sederhananya Allah lebih besar. Kalau pakai Al-Akbar, ini secara bahasa, Allah yang terbesar. Jadi ada superlatif, ada komparatif gitu ya. Kalau superlatif itu pakai Al-Akbar, Al-A'zam, pakai Al. Tapi kalau Akbar itu jadi komparatif, Allah yang lebih besar. Memaknai kalimat takbir artinya menomorsatukan Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada yang lebih besar dari Allah. Faktanya Allah paling besar. Allah lebih besar dari segalanya. Tapi realitanya di pikiran, di perasaan, di pilihan, apakah Allah yang lebih besar? Sederhananya dalam kita sholat, mana yang lebih besar? Allah atau kunci yang ketinggalan di setang? Allahu Akbar. Alah hujan. Kumaha itu cucian. Kumaha itu kamari hujan, ayeuna hujan, besok hujan deui iraha atuh yeuna. Bahkan dalam sholat pun yang setiap gerakannya kita membesarkan Allah, apa betul yang lebih besar di pikiran kita itu Allah? Ini makna Allahu Akbar dalam keseharian. Allah memang yang terbesar. Tapi apa betul yang terbesar di dalam hati kita itu Allah? Mana yang lebih besar, Allah atau gengsi? Mana yang lebih besar, Allah atau emosi? Mana yang lebih besar, Allah atau harta? Mana yang lebih besar, Allah atau jabatan, kekuasaan? Mana yang Allahu Akbar begini? Ini kata Allah, ini kata fulan. Kamu lebih percaya Allah atau fulan? Memang kalau teori mah gampang ya. Yang susah mah pas praktek nah. Okay. Mana yang menurut kita itu lebih respectful, firman Allah atau pendapat manusia? Secara medis ini pendapatnya. Tapi dalam hadis ini kata Rasulullah. Nah hanya sih karena bertentangan. Mana yang menurut kita lebih diagungkan? Dulu kalau bahasa ulama salaf dulu begini, Anda yang mengatakannya Ibnu Sina maka kalian akan cepat percaya. Tapi kalau yang mengatakannya baginda Rasulullah, kalian akan mempertanyakannya dulu. Di manakah kalian dalam membesarkan Allah Subhanahu wa taala? Jadi bentuk takbir adalah bentuk menomorsatukan, membesarkan, mengagungkan. Tauhid itu salah satu bentuknya adalah membesarkan Allah, mentakbirkan Allah Subhanahu wa taala. Punten. Tapi ini biar lebih relate. Mana yang lebih besar? Bola yang sedang main atau sholat misalnya. Iya, gol, hayya ala sholat, gol, hayya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kagok dan seterusnya. Iya nuju romantisna. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu atau ini yang lebih besar? Ini menjaga Allahu Akbar setelah Idul Fitri. Yang kedua tadi alim. Di surat Fatir Allah membuat definisi alim itu adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Fatir ayat 28. Alim itu bukan lulusan pesantren. Alim juga bukan lulusan Timur Tengah. Tapi alim siapapun yang dengan ilmunya dia takut kepada Tuhannya, walaupun dia lulusan
ilmu pengetahuan alam. Di surat Fatir ayat 27-28, ayat 28 khususnya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Ulama itu jamak dari kata alim. Alim, alimaini, ulama. Jadi kalaupun lulusan Timur Tengah tapi enggak takut ke Allah, itu bukan ulama, bukan alim. Walaupun dia lulusan UGM dan ijazahnya asli dari nuklir misalnya, begitu ya, tapi dengan ilmunya membuat dia takut ke Allah Subhanahu wa taala, itulah alim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kalau kita lihat ayatnya dari ayat 27 sampai 28, itu konteksnya tentang alam. Tidakkah kalian melihat Allah menurunkan hujan dari langit, lalu hujan itu menumbuhkan buah-buahan yang beraneka ragam, dan di antara gunung ada yang garis putih dan seterusnya. Dan demikian juga di manusia, binatang melata, binatang ternak. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah ulama. Jadi Anda belajar sosiologi, Anda belajar psikologi, Anda belajar kedokteran, belajar anatomi, belajar tumbuhan, belajar geologi, belajar vulkanologi, dan itu mengantarkan kepada takut kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka Anda adalah alim. Anda belajar tafsir, kita belajar hadis, belajar akidah. Oh, cara tobatnya sih gak gitunya Pak Ustadz. Gampang atau adik itu mangke tobatna. Justru malah berbuat maksiat, malah tidak takut kepada Allah, itu bukan alim, walaupun gelarnya S3 jurusan syariah, walaupun lulusan Timur Tengah. Definisi alim adalah yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melihat gelarnya, tanpa melihat latar belakangnya, tanpa melihat lulusannya, tanpa melihat ijazahnya juga, asal takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan mungkin karena 3 menit lagi azan subuh. Kalau tidak ada lagi? Enggak. Sudah dulu katanya. Mungkin nanti bisa via WhatsApp mungkin ya, insyaallah, atau di pertemuan berikutnya karena 3 menit lagi. 4 menit lagi kita akan azan subuh. Kita cukupkan dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.